Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Pak Islahul di channel Islahul channel kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi akidah akhlak untuk kelas 4 semester ganjil yang bertema indahnya berperilaku terpuji. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi indahnya berperilaku amanah, kali ini kita akan mempelajari indahnya berperilaku terpuji, yaitu tentang sifat sabar dan tabah. Dalam peta konsep pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kisah Bilal bin Rabah, yaitu sahabat Nabi yang berkulit hitam yang pertama kali melafalkan adzan dan suaranya sangat merdu sekali. Yang kedua, nanti akan membahas tentang apa itu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Langsung saja kita mulai materi kali ini tentang kisah Bilal bin Rabah. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin Rasulullah SAW. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alunan suaranya akan membuat setiap orang tetap penasaran mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hammamah. Beliau seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda, artinya putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak pemilik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Makkah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru tersebut, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir beserta ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun beliau sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang disanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang muslim seperti Abu Bakar dan Ali masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas atau mustadafun dari kalangan hamba saya dan budak itu tidak memiliki siapa-siapa, sehingga orang-orang Quraisy menyiksa tanpa belas kasihan. Orang-orang Quraisy menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad SAW. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah, yang sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah sehingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh kafir tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Makkah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk mereka sambil memaksa mereka mencaci maki nama Muhammad. Ada kalanya siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya.
Mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal. Semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para Al-Ghujunnya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan mencambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Mereka, Umayyah dan kawan-kawan, menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang begitu panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuja Lata dan Uzza, berhala pemujaan bagi mereka, tetapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, Umayyah mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Makkah. Sementara itu, Bilal menikmati sisa yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Beliau terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya, tetapi ternyata Abu Bakar setuju. Walaupun harus mengeluarkan 9 ruqyah emas sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 ruqyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah SAW bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Tapi Abu Bakar menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fahr. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Nah, itu tadi sekelumit bacaan tentang kisah Bilal bin Rabah atas ketabahan dan kesabarannya memegang ajaran Islam, memegang tauhidnya, memegang keimanannya. Sementara pengertian dari sabar itu adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Sabar secara lebih luas juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dan di dalam Islam itu sendiri ada 3 bentuk sabar, yakni yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya.
Ketika mendapat cobaan maka bersabarlah dan ikhlas dengan apa yang terjadi, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya, orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Keuntungan kalau kita memiliki sifat tabah dan sabar, yaitu diantaranya satu, sabar itu bisa sebagai penolong dan pembawa keberuntungan. Yang kedua, bisa memberikan ketentraman jiwa. Yang ketiga, sabar dan tabah juga bisa mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha bekerja dan belajar. Dan hanya orang-orang yang sabar yang akan dicukupkan pahala tanpa batas, seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bagaimana agar kalian selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Yang pertama, terima cobaan dari Allah dengan ikhlas. Allah memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Cara yang kedua, ingat akan janji Allah. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Yang keempat, berdoa dan tawakal. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Ya, mungkin itu materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadikan kita bisa mengamalkan tentang kesabaran dengan perasaan yang bisa membuat kita sabar, menerima cobaan dengan sabar. Bila ada musibah kita sabar, dan sabar dan tabah jadikanlah kita sebagai pribadi muslim yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.